Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok Analisis SWOT, Manajemen Konflik dan Strategi. Saya Risa Ladin. Saya Sinta dan saya Sinta Permatasari. Di sini ada 4 subtema dari pembahasan, yaitu yang pertama definisi analisis SWOT, yang kedua faktor penting dalam analisis SWOT, yang ketiga identifikasi atau pencarian informasi untuk analisis SWOT, dan yang keempat yang terakhir yaitu matriks analisis SWOT dapat dilakukan dengan statistik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis informasi yang diperoleh, dicari, atau diterima dari berbagai sumber hasil dari pertanyaan. Nah, analisis SWOT di sini digunakan untuk mengukur kekuatan dan kelemahan perusahaan secara keseluruhan, serta ancaman dan peluang yang ada di luar perusahaan. Skor atau bobot analisis SWOT ini dapat diukur menggunakan beberapa macam teknik, seperti statistik, Microsoft Office, Microsoft Excel. Analisis SWOT diibaratkan sebagai tubuh seseorang yang beradaptasi dengan kondisi yang terjadi di luar tubuhnya, sehingga memerlukan perencanaan yang dibuat oleh insting, pikiran, rasa untuk menyesuaikan diri dengan merespon kejadian yang terjadi di luar tubuhnya, sehingga anggota tubuh tersebut dapat bertindak secara seimbang, selaras dalam menyesuaikan diri. Penjabaran faktor eksternal dari berbagai sudut pandang. Yang pertama ada berita terkini, di mana berita terkini sebagai landasan atau dasar dalam analisis SWOT untuk menemukan suatu peluang dan usaha dan untuk menentukan rumus atau strategi yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Bentuk dari berita terkini yaitu perkembangan iptek, kenaikan suku bunga, produk atau jasa yang sedang ngetrend, musim atau kondisi yang sedang terjadi, dan terakhir ada kebijakan pemerintah. Penjabaran faktor eksternal yang kedua yaitu pengetahuan, di mana pengetahuan diperoleh dari usaha dan juga biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan suatu keahlian atau keterampilan di bidang tertentu. Contohnya seperti bidang ilmu ekonomi, bidang ilmu bisnis, dan lain sebagainya. Dari pengetahuan dalam analisis SWOT itu berguna untuk menjawab suatu masalah secara teori yang telah dirangkum dan disusun oleh para ilmuwan. Penjabaran faktor eksternal yang ketiga yaitu pengalaman. Pengalaman adalah ilmu aplikasi yang diperoleh dari dunia kerja atau dunia bisnis yang nyata, di mana menggambarkan beragam teori ilmu pengetahuan, interaksi manusia, kondisi yang sedang terjadi, berbagai jaringan bisnis, serta lintas teknologi. Nah, dari pengalaman dalam analisis SWOT digunakan untuk menjawab masalah pada situasi yang nyata. Tadi ada informasi eksternal, sekarang ada informasi internal, di mana kelemahan dan kekuatan bisa diukur. Informasi internal juga sebagai kekuatan bagi suatu perusahaan. Informasi kekuatan tersebut dapat dilihat dari suatu laporan keuangan, yaitu tentang besarnya laba, terus perputaran utang piutang, arus kas, dan lain sebagainya. Tak hanya di laporan keuangan, informasi kekuatan juga dapat dilihat dari struktur organisasi dan juga sumber daya manusianya. Nah, dapat dilihat dari kedua hal tersebut kita dapat mengidentifikasi suatu perusahaan itu manajemennya sehat atau tidak, dan juga untuk menganalisis kemampuan dari manajemen tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai identifikasi atau pencarian informasi untuk analisis SWOT. Faktor analisis SWOT dicari dengan dua cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengakses informasi dari lingkungan eksternal perusahaan. Seperti yang pertama, mengupdate berita terkini seperti perkembangan iptek. Yang kedua, observasi atau pengamatan bisnis di lapangan. Dan yang ketiga yaitu wawancara yang dapat dilakukan dengan mengajukan angket kuesioner. Dan selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan mengakses informasi dari lingkungan internal perusahaan, seperti kritik dan saran yang dapat dibuat secara terbuka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai matriks analisis SWOT dapat dilakukan dengan statistik. Matriks di sini adalah alat bantu untuk mengukur kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan peluang yang berguna membantu dalam pengambilan keputusan. Cara membuat matriks sendiri itu ada 4 cara, yaitu yang pertama mendeteksi ancaman, yang kedua mendeteksi peluang, dan yang ketiga mendeteksi kekuatan, dan yang terakhir yaitu mendeteksi kelemahan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.